Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang telah saya pelajari pada materi pada tanggal 27 Juli 2023. Bagaimana sih menjadi Smart ASN dalam 1 tahun? Menurut saya, yang pertama, mengenali dan memahami peran dan tanggung jawab seorang ASN secara mendalam. Dari mungkin mulai mempelajari tugas yang harus dilakukan, hukum, peraturan dan etika yang berlaku dalam lingkungan kerja ASN itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi kompetensi yang perlu dikuasai dan meningkatkan kemampuan di bidang tersebut. Kemudian yang ketiga, mengikuti pendidikan serta pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sebagai ASN. Yang keempat, ikut serta juga dan berinisiatif terlibat dalam proyek lingkungan kerja. Aktif lah kalau disuruh sama atasan gitu. Kemudian selanjutnya menjaga integritas dan etika dalam semua tindakan yang dilakukan serta dalam memutuskan suatu keputusan. Menjaga integritas dan etika ini menurut saya lebih ke menjaga sopan santun ya. Menjaga sopan santun terhadap atasan, bukan cuma terhadap atasan sih, terhadap sesama rekan kerja juga. Karena ya kita ini kan baru masuk di tempat mereka, jadi kita harus lebih sopan lagi sama mereka. Kemudian terakhir itu melakukan evaluasi diri secara berkala dalam progres untuk mencapai suatu tujuan sebagai Smart ASN. Kemudian selanjutnya tentang konsep literasi digital menurut saya. Seseorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Berikutnya itu 5 arahan Presiden untuk percepatan transformasi digital. Itu yang pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Yang kedua, roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis. Percepatan integrasi pusat data nasional. Yang keempat, persiapan kebutuhan SDM talenta digital. Kemudian kelima, regulasi skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital. Kemudian etika bermedia digital, yaitu media digital digunakan bisa oleh siapa saja yang berbeda latar pendidikan dan tingkat kompetensi. Karena itu mungkin dibutuhkan panduan etis dan kontrol diri atau self-controlling dalam menghadapi jarak perbedaan-perbedaan tersebut dalam menggunakan media digital yang disebut dengan etika digital. Kemudian cara bermedia sosial. Kemampuan individu dalam mengetahui, memahami dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, TIK, serta sistem operasi digital di kehidupan sehari-hari. Kemudian implementasinya itu dengan cara implementasi literasi digital itu kerangka kerja literasi digital untuk kurikulum terdiri dari digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Kerangka kurikulum literasi digital digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital. Sekian, terima kasih.